Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, kepala sekolah itu dia melanggar aturan yang ada di Juknis, yang ada di petunjuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dia melanggar undang-undang itu, aturan itu. Kalau dia melanggar aturan, berarti dia melanggar hukum, toh? Karena di aturan itu di petunjuk Kementerian bahwa Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan Satuan Pendidikan Kepala Sekolah tidak berhak untuk menahan ijazah siswa dengan alasan apapun. Dan pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 28 Mei, kita dikumpulkan di SD Negeri Impres Kota Baru untuk mengikuti pelepasan siswa-siswi SD kelas 6. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan. Hari ini beliau tidak sempat hadir, ada kegiatan yang lain yang beliau tidak bisa tinggalkan. Jadi tadi malam beliau telepon saya, suruh saya kesini, tapi saya bilang ke Ibu, saya juga ada undangan juga, dan beliau bilang mantap. Tidak lama lagi undangan masuk ke saya lagi banyak Bapak Ibu. Jadi hari ini ada 7 SD yang mengadakan acara pelepasan seperti ini. SD Negeri Impres Kota Baru, SD Negeri 1 Nabire, SD Negeri Impres Sirwini, SD Negeri Impres Kali Harapan, SD Al-Madinah, SD Asis Safia, banyak. Jadi kita bagi-bagi, teman-teman pengawas kita bagi-bagi. Jadi saya dapat di sini. Baik Bapak Ibu, pertama-tama kita mengucapkan kepada Tuhan karena perkenannya pelaksanaan ujian sekolah SD Negeri Impres Kota Baru boleh berjalan dengan baik, yaitu mulai pada tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 21 Mei. Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, bahwa tidak ada lagi ujian nasional dari TK PAUD sampai SMA SMK. Jadi dikembalikan ke daerah untuk melaksanakan ujian sekolah. Tapi bukan berarti lalu kita anggap bahwa tidak, tapi semua ada dia punya aturan dan petunjuk. Baik Bapak Ibu, pelaksanaan ujian sekolah tingkat SD dan MI Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Nabire ada sebanyak 117 sekolah. 117 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 3.252 siswa. SD yang siswanya terbanyak adalah SD Negeri Impres Sirwini dengan jumlah siswa 110, dengan yang paling sedikit yaitu SD Negeri Impres Turumus di distrik Luapa, itu jumlah siswa 2 orang. Jadi 117 sekolah, ada 6 madrasah ibtidaiyah dan 1 SD Yayasan Hindu di Nabire Barat di SP2. Baik Bapak Ibu, jadi kita sudah ikut jenjang-jenjang sampai anak ini bisa ikut ujian. Jadi soal-soal itu dibuat di daerah dari Dinas Pendidikan, ada tim yang membuat soal, baru didistribusi ke sekolah untuk melaksanakan ujian sekolah. Jadi dikontrol dan diawasi Bapak Ibu, supaya anak-anak ini kita bisa melihat dia punya hasil pelaksanaan ujian sesuai dengan kemampuannya. Baik Bapak Ibu, tadi kepala sekolah sudah tanya-tanya kapan pengumuman ujian. Pengumuman ujian untuk SD, MI dan paket A secara nasional seluruh Indonesia nanti diumumkan pada tanggal 15 Juni 2022. Berkaitan dengan itu, saya sudah sampaikan atau saya sudah kirim ke WA grup kepala sekolah SD. Kalau kami SD ada WA grup Bapak Ibu dengan saya, karena sesuai dengan petunjuk setelah pengumuman hasil tanggal 15 itu, saya juga harus kirim ke Kementerian tentang presentasi kelulusan di Kabupaten Nabire. Jadi saya sudah kasih waktu ke kepala sekolah semua, batas kirimkan nilai ke saya itu tanggal 5. Nilai-nilai anak-anak ini, rekapitulasi nilai. Jadi nilai siswa itu bukan diambil dari ujian sekolah saja, tidak Bapak Ibu. Sesuai dengan petunjuk dari Kementerian itu, kelola nilai siswa itu dari rapor kelas 4 semester 7 sampai rapor semester 11 kelas 6, diolah ditambah dengan nilai ujian sekolah, itu jadikan nilai itu nanti dimasukkan di ijazah. Jadi ada aturan Bapak Ibu.
Peraturan kementerian kalau ijazah tahun kemarin nilainya itu nilai tiap mata pelajaran itu dibulatkan. Misalnya dia dapat 70,50 jadi 70 misalnya komanya 50 ke atas dibulatkan menjadi 71. Kalau dia dapat 70, misalnya 50 ke bawah misalnya 70,49 tetap 70 itu dibulatkan. Tapi peraturan sekarang tidak, Bapak Ibu. Peraturan sekarang nilai tiap mata pelajaran tetap ada 2 angka di belakang koma. Saya sudah sampaikan ke kepala sekolah semua. Jadi 2 angka di belakang koma, rata-rata juga 2 angka di belakang koma nilai. Nah, Bapak Ibu, setelah pengumuman lulus kita masih menunggu ijazah. Ijazah sementara dalam pendistribusian dari kementerian ke seluruh daerah. Kami ada WA dengan Kementerian Pendidikan dengan perusahaan yang distribusi belangko ijazah. Untuk Provinsi Papua dan Papua Barat belum, masih dalam perjalanan. Tapi saya baru baca dulu situ di Waropen sudah dapat. Kami belum, jadi kami tunggu. Berkaitan itu Bapak Ibu, bagi Bapak Kepala Sekolah saya sampaikan setelah pengumuman lulus sambil menunggu ijazah, Bapak berikan anak-anak surat keterangan lulus untuk mereka bisa mendaftar ke SMP. Surat keterangan lulus, nilai yang sudah ada Bapak Ibu, tetap nilai itu nanti dimasukkan di ijazah, jangan dia berbeda atau dia berbeda. Surat keterangan lulus digunakan sementara sambil menunggu ijazah. Setelah ijazah sudah ada, SKL sudah tidak digunakan lagi. Kemarin ada satu kepala sekolah biasa dia bilang, Pak Albert, kami bisa berikan anak SKL kan? Saya bilang sudah pengumuman. Saya bilang sudah pengumuman lulus, baru Pak Guru mau berikan SKL. Habis orang tua minta anak-anak mau pulang, kamu suruh anak pulang, sudah terus saya kasih bonus dia. Saya bilang suruh orang tua bahwa dia mana pulang, dia mau kampung, dan jangan kasih bonus anak itu. Nanti jasa saya tahan, jasa lewat saya. Jadi orang Bapak Ibu jangan bawa anak-anak dulu, jangan sampai anak sudah ini kamu pulang kampung, sudah pulang kampung. Masih ada urusan dengan sekolah tentang administrasi, tentang ijazah, tentang sidik jari. Begitu ya Bapak Ibu ya, supaya bahwa anak pulang pasti setelah urusan tentang ijazah nanti sudah kembali nanti repot lagi. Baik Bapak Ibu, saya minta maaf saya jelaskan lagi sedikit. Aturan sekarang Bapak Ibu tidak seperti dulu-dulu. Sekarang aturan dari kementerian itu masalah data. Ada 5 sekolah. 5 sekolah itu ada beberapa anak yang tidak bisa ikut ujian, tapi dia kelas 6. Kenapa tidak bisa ikut ujian? Karena anak itu tidak memiliki NISN. Apa itu NISN? Nomor induk siswa nasional. Dan jauh-jauh hari dari sebelum ujian saya sudah sampaikan ke kepala sekolah semua bahwa kalau anak belum memiliki NISN cepat diurus. Jadi kalau anak tidak memiliki NISN jangan marah kalau anak itu tidak bisa ujian. Ya keluar tidak bisa ujian itu petunjuk, itu aturan. Sekarang pertanyaan lagi, kenapa anak-anak tidak memiliki NISN? Karena anak-anak itu tidak memiliki NIK, nomor induk keluarga. Dan sekarang dia tersinkron Bapak Ibu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dia sinkron data dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dukcapil. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dia sinkron data dengan Kementerian Sosial tentang bantuan-bantuan bagi siswa-siswi. Begitu. Bapak Ibu, saya selalu marah kepala sekolah. Saya bilang saya tidak percaya kalau anak dia dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak memiliki NIS, itu saya tidak percaya. Kalau mungkin pergi pungut tanah di tempat lain, ternyata yang ujian ini dalam keadaan dekat ini baru mau ujian akhirnya mau dapat susah. Kalau anak sekolah dari sekolah itu dari kelas 1 sampai kelas 6, kalau dia belum memiliki yang tadi itu kan bisa diurus, kan cepat mak ini yang waktunya tahun ini. Itu. Jadi Bapak Ibu orang tua saya sampaikan ya, kalau anak-anak yang masih kecil yang masih di kelas sekolah itu kalau belum ada NIK tolong urus ke Dukcapil saya Bapak Ibu cepat. Jadi hari ini langsung jadi supaya anak bisa sekolah. Anak tidak memiliki NIK, dia tidak memiliki NIS, dia terima pelajaran di sekolah tapi dia tidak terdaftar di Dapodik, daftar pokok pendidik, dan dia tidak diperhitungkan sebagai
siswa penerima dana pos untuk biaya operasional sekolah. Tidak, karena dia tidak terdapat daftar di Dapodik. Begitu saya mohonnya Bapak Ibu ya. Berikut Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah beserta teman-teman guru, nanti setelah ini kan ada penerimaan ulangan naik kelas bagi kelas 1 sampai kelas 5. Setelah itu penerimaan siswa-siswa baru. Saya sampaikan ke teman-teman guru, penerimaan siswa-siswa baru satu persyaratan harus fotokopi KK, anak punya NIK. Kalau tidak, bukan biar tidak terima. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita tidak terima anak dan anak putus sekolah, kita disalahkan. Tidak boleh anak putus sekolah. Jangan ditolak minta-minta, oh tidak punya NIK, kok pulang sana. Jangan begitu. Bicara membentuk orang tua, Bapak Ibu sekarang aturan begini, jadi anak ini belum punya NIK, tolong ke Dukcapil dulu, urus dulu, baru bawa ke sini supaya kita bisa terima. Baik Bapak Ibu ya, orang tua ya, ingat ya begitu. Baik, yang berikut saya kembali masalah ijazah Bapak Ibu. Ijazah sesuai dengan petunjuk tetap tulis tangan. Kemarin kita monitoring ke SD Negeri Impres, SD PKN 8 di distrik Napa. Waktu itu saya dengan Pak PSW PKN, saya dengan kepala distrik. Kepala distrik lalu saya, lalu itu kenapa tidak bisa cetak ijazah sebenarnya kita tulis salah-salah. Saya bilang ke ibu, yang pertama biar cetak juga ibu tetap tulis salah. Tulis salah itu jujur kita lagi repot lagi, itu atau ke provinsi lagi tambah repot. Yang kedua, apabila di juknis katakan tulis tangan, ya tulis tangan. Kalau tulis cetak, ijazah itu tidak sah. Begitu. Oh iya, dia harus tulis tangan. Untuk itu Bapak Ibu, biar kaitan dengan tulis ijazah, saya ini urusan ijazah di kantor juga Bapak Ibu. Selalu orang itu datang masalah ijazah ini. Anak-anak sudah tahun lalu ini datang masalah ijazah ini. Bapak Kepala Sekolah dengan teman-teman guru yang bertugas untuk tulis ijazah besok, Bapak Ibu saya kasih tahu sekarang, Bapak Ibu orang tua, nanti fotokopi fotokopi KK dengan fotokopi akte kelahiran anak, lalu kumpul ke sekolah untuk nanti persiapan untuk tulis ijazah. Ya Bapak Ibu ya, ini ijazah SD itu ini ijazah yang awal. Jadi kita tulis harus berdasarkan data yang saya bilang tadi. Kalau anak itu sudah tamat SMP, dia jangan lagi tulis pakai lihat data kakak, dan itu tidak lihat dari ijazah SD supaya dia sampai di SMA. Kadang-kala orang tua ini setelah tamat SMP sudah ganti nama atau nanti berubah aja, salah banyak. Begitu. Bapak Kepala Sekolah kalau misalnya besok tulis ijazah, perhatikan kakak dan akte kelahiran, antara dua data ini ada yang beda, misalnya kakak dengan akte kelahiran ada beda, misalnya nama anak kah, tempat lahir kah, tanggal lahir kah, bulan lahir kah, atau nama orang tua kah, ada beda. Bapak tanya orang tua, panggil datang bapak atau ibu, ini kita mau ikut yang mana ini, karena ada beda kakak dengan akte kelahiran beda. Kalau orang tua bilang, aduh yang benar ini kakak atau yang benar ini akte kelahiran, bapak harus bikin surat pernyataan dulu. Kepala sekolah buat pernyataan, nanti meterai 10.000, lalu suruh orang tua tanda tangan, simpan di kantor arsip. Ini suatu ketika kalau orang tua datang komplain itu, kalau tidak kita punya data bukti itu nanti kita disalahkan Pak Guru. Jadi harus begitu pengarsipannya baik-baik. Baik, yang berikut ijazah. Saya bicara masalah ijazah banyak minggu ya, karena saya tengah ijazah. Saya 2 tahun berturut-turut juga penerimaan Bintara Polri, di Polri Jaya saya juga dipanggil untuk seleksi ijazah juga, jadi banyak itu salah sekali, karena tulis ijazah salah. Penerimaan kemarin ini Bapak Ibu, minta maaf ini pengalaman supaya jangan terjadi lagi. Penerimaan kemarin ini, baru yang kemarin ini, ada 2 siswa datang ke saya presiden, oh ijazah SMA-nya itu di scan, ijazah SMA scan aslinya tidak ada. Baru saya tanya, ijazah scan mana? Ijazah asli mana? Aduh Bapak belum dikasih dari kepala sekolah. Kenapa belum dikasih? Ini semuanya Bapak Ibu. Saya belum bayar apa tuh, belum bayar tunggakan, mungkin uang komite kan, lain sebagainya, saya tidak tahu. Untuk SMA, kalau SD SMP saya kejar, SMA itu di bawah
ini dinas pendidikan provinsi. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, kepala sekolah itu dia melanggar aturan yang ada di Juknis, yang ada di petunjuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dia melanggar undang-undang itu, aturan itu. Kalau dia melanggar aturan berarti dia melanggar hukum toh. Karena di aturan itu di petunjuk Kementerian bahwa Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Satuan Pendidikan Kepala Sekolah tidak berhak untuk menahan ijazah siswa dengan alasan apapun. Kan kalimat begitu. Dia tidak mau bayar komite, bukan urusan untuk motor dia ijazah. Tidak ada urusan, kan di Juknis kan ada bunyi begitu. Iya tahu Bapak Ibu tahu? Biar dia terkasih tapi melanggar aturan yang tadi itu. Begitu. Saya bilang untuk SMA kalau SMP ini, tapi saya tahu kepala sekolah itu Bapak Ibu ternyata tidak angkat. Ya dia tahanan juga ijazah ini. Kenapa saya minta harus itu juga Bapak Ibu? Kenapa saya harus minta bukan fotokopi ijazah lalu saya simpan menyamanya, tidak? Saya minta scan. Jadi kita scan, nanti di print saya baru saya tinggal simpan. Saya nanti tinggal simpan itu saya arsipnya di Google Bapak Ibu, bukan taruh di kantor begitu. Supaya kalau kantor-kantor terbakar kan, rumah-rumah terbakar kan, ijazah-ijazah nanti ketemukan di Google ada. Ya mungkin itu saja. Yang berikut saya atas nama pemerintah Kabupaten Nabire, Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru, staf tenaga administrasi di SD Negeri Negeri Kota Baru yang telah mendidik, membina, mengasuh anak ini kurang lebih 6 tahun lamanya sehingga mereka boleh mendapat pendidikan di SD ini, dan pada hari ini mereka bisa melakukan cara pelepasan kembali siswa-siswa ini kepada orang tua. Tidak ada apa-apa yang kami bilang kepada Dewan Guru sini, hanya kita berdoa semoga Tuhan memberkati tugas Bapak Ibu setiap hari dan dalam kehidupan rumah tangganya. Kedua, bagi orang tua murid, kami juga ucapkan banyak terima kasih telah anak-anak ini telah memberikan mereka untuk mengikuti pendidikan di sini. Mari, ini masih dasar Bapak Ibu ya, masih dasar. Mereka nanti masuk ke SMP, SMA dan selanjutnya. Jadi mari didik mereka dengan baik.